Ibu kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu adalah definisi ibu kota yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu kota dalam praktek pemerintahan adalah jantung sebuah negara. DKI Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota Indonesia akan digantikan lokasinya di wilayah Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan nama bagi ibu kota negara baru tersebut, yakni Nusantara. Mari kita mundur sejenak ke belakang. Jauh sebelum DKI Jakarta menjadi ibu kota, setidaknya Indonesia telah 3 kali berpindah tempat untuk ibu kota negara. Atas dasar kondisi politik, pemindahan ibu kota sejak hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni daerah istimewa Yogyakarta pada 14 Januari 1946, kemudian Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sebelum akhirnya kembali menjadikan DKI Jakarta sebagai ibu kota pada 17 Agustus 1950. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan pada dasarnya telah ada sejak Presiden Soekarno meresmikan kota Palangkaraya pada tahun 1957. 60 tahun berselang, akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyusun kajian pemindahan ibu kota negara di tahun 2017. Berdasarkan hasil kajian itu, Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pada Agustus 2019. Letak ibu kota baru telah ditetapkan di Kalimantan Timur, yaitu sebagian dari Penajam Pasir Utara dan sebagian lagi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Fungsi dipindahkannya ibu kota diantaranya adalah meringankan beban DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, serta perluasan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Fungsi berikutnya adalah agar Indonesia memiliki ibu kota yang bercirikan identitas bangsa dan penghayatan terhadap Pancasila, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat, serta memiliki ibu kota berkonsep ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Ya, ibu kota yang ramah lingkungan nampaknya telah menjadi kebutuhan bersama. Betapa tidak, peningkatan jumlah penduduk dan menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan membawa beragam dampak negatif. Meningkatnya angka kemiskinan perkotaan, kemacetan lalu lintas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang belum merata, makin banyaknya lingkungan kumuh, serta permasalahan alam lainnya. Masalah-masalah tersebut berkontribusi meningkatkan resiko pemanasan global. Oleh karena itu, pengembangan kota berkelanjutan atau Sustainable Forest City menjadi konsep yang diusung Ibu Kota Nusantara IKN. Dari total luasan 256.000 hektar wilayah ibu kota negara, 65% diantaranya akan tetap menjadi hutan tropis. Ingin mengembalikan kejayaan hutan tropis kita sebagai salah satu paru-paru dunia. Jadi dari 256.000 hektar itu 65%, hampir 2/3 ya, itu akan tetap jadi tropical forest ataupun hutan tropis. Sisanya itu hanya 25% nantinya akan dibangun sebagai daerah terbangun atau build up environment, dan 10% lainnya itu akan menjadi daerah green istilahnya. Bisa jadi park atau taman, bisa jadi daerah terbuka hijau dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat komposisinya saja itu sudah mencerminkan bahwa ini adalah kota yang bernuansa hijau. Ya.
IKN juga berupaya mencapai carbon neutral city, kota yang seimbang dalam menetralkan karbon antara yang diemisikan dari hasil aktivitas kota dengan yang akan diserap oleh hutan. Konsep rendah karbon ini akan mewujudkan instalasi kapasitas energi terbarukan yang memenuhi 100% kebutuhan IKN. 60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum baru dan net nol emisi di IKN tahun 2045. Selain itu, Otorita IKN sudah menetapkan 8 prinsip Ibu Kota Nusantara, mulai dari mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, akses transportasi, rendah emisi karbon, sirkuler pengelolaan limbah, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisiensi teknologi digital, hingga keterjaminan ekonomi. 3 dari 8 konsep tersebut fokus terhadap konsep hijau yang mengedepankan keseimbangan alam. Segala rancangan ini nampak seperti mimpi. Tapi mungkinkah mimpi itu diwujudkan? Jawabannya adalah sangat mungkin untuk terwujud. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa, menjelaskan berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukannya bersama tim menunjukkan bahwa ternyata daerah Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Ibu Kota Nusantara, memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Itu artinya rencana IKN menggunakan 100% energi terbarukan bukanlah hal mustahil. Kedepannya memang tidak hanya PLTS yang punya potensi ya. Hasil kajian kami misalnya menemukan ada potensi biomasa. Biomasa itu bisa sampai 2,4 giga. Ya. Kemudian angin bisa sampai 200 mega. Kemudian ada mikrohidro ya, bisa mencapai 900 mega. Jadi kalau dari sisi sumber daya energi terbarukan, kawasan IKN itu cukup melimpah. Grand Design Ibu Kota Nusantara dengan sebutan kota hutan berkelanjutan tentu kurang manfaatnya bila tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain kota yang bersahabat dengan alam, IKN Nusantara direncanakan menjadi gong perubahan ekonomi yang merata di Indonesia. Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan sudah mulai dilaksanakan setidaknya pada pertengahan 2022. Sejumlah pembangunan infrastruktur penting lainnya juga telah berjalan, seperti akses logistik hingga bendungan Sepaku Semoy untuk sumber air kota. Lalu seperti apa dan sejauh mana pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara yang mengusung konsep hijau ini? Nusantara adalah nama resmi ibu kota baru yang tengah bersiap menggantikan posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mulai tahun 2024. Nusantara terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan yang sebelumnya merupakan bagian dari 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nusantara memiliki wilayah daratan yang lebih luas daripada DKI Jakarta. IKN Nusantara memiliki luas daratan 256.142 hektar. Sementara provinsi dengan ikon Monas hanya 66.233 hektar. Untuk wilayah perairan, DKI Jakarta memiliki cakupan perairan yang jauh lebih luas dibandingkan IKN Nusantara. Luas perairan IKN hanya 68.189 hektar dibandingkan dengan DKI Jakarta yang memiliki perairan mencapai 697.750 hektar. Dari total luasan darat IKN hanya 56.180 hektar yang menjadi urbanized area atau wilayah perkotaan dan 6.671 hektar diantaranya sebagai kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, itu yang kita bangun duluan nih, kawasan inti pusat pemerintahan, karena memang Presiden Jokowi ingin agar 2024 nanti ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Nusantara ya di 2024. Sehingga kita sekarang membangun pusat-pusat ataupun fasilitas yang memang dibutuhkan pada saat kita nanti mulai memindahkan
para penyelenggara negara ini ke Nusantara gitu ya. Di 2024 beberapa kantor-kantor pemerintahan, istana presiden, wakil presiden, infrastruktur dasar, kemudian juga tower-tower hunian gitu ya. Plus jangan lupa fasilitas-fasilitas yang harus ada untuk mendukung orang untuk pindah ya. Seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kita sehari-hari. Yang disebutkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara itu adalah target yang akan dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan dilakukan secara masif, alat-alat berat dikerahkan, pemandangan pembukaan lahan dan proyek-proyek pembangunan menjadi hal jamak dijumpai di kawasan ini. Jalur logistik menjadi hal utama yang dibangun untuk menopang pembangunan IKN. Akses jembatan, yakni jembatan Pulau Balang dari kota Balikpapan menuju kawasan IKN juga hampir rampung. Jalan tol juga ditujukan sebagai sistem jaringan transportasi guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang serta barang dan jasa yang akan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di IKN Nusantara. Salah satu akses tol yang saat ini sudah tersedia menuju IKN adalah tol Balikpapan Samarinda yang juga merupakan tol pertama di Pulau Kalimantan. Adapun satu-satunya bangunan yang telah berdiri di kawasan IKN hingga Agustus 2022 adalah titik nol di Sepaku yang berada di kawasan hutan tanaman industri di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Titik nol IKN Nusantara, sebuah tempat asri yang kerap menjadi pilihan destinasi wisata bukan hanya warga lokal tetapi masyarakat dari luar Pulau Kalimantan. Titik ini menjadi koordinat referensi lokasi pembangunan kompleks Istana Negara, infrastruktur IKN, kantor-kantor pemerintahan, dan tahapan pembangunan selanjutnya. Di titik nol tercipta persatuan air dan tanah yang dibawa dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Infrastruktur penopang utama yang paling menonjol perkembangannya sejauh ini adalah Bendungan Sepaku Semoy yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bendungan beranggaran 556 miliar rupiah ini memiliki luas tampungan sekitar 280 hektar. Dengan fungsi yang krusial yakni pasokan air baku IKN sekaligus pengendalian banjir. Bangunan Sepaku Semoy didesain mampu mereduksi banjir sebesar 55% untuk debit banjir 50 tahun. Setidaknya hingga Agustus 2022, progres pembangunan telah mencapai lebih dari 60%. Masih selaras dengan misi Kota Hijau, batu alam hingga gebalan rumput dipilih menjadi material konstruksi untuk penanganan hilir bendungan sehingga lebih natural dan melindungi dari erosi. Untuk data teknisnya bendungan sendiri, itu punya kapasitas tampungnya 10 juta meter kubik dengan tinggi 25 meter dengan panjang bendungannya itu 450 meter. Dan kita untuk pengendalian banjirnya, pelimpahnya menggunakan set spillway atau pelimpah samping dengan material konstruksinya beton. Sedangkan untuk di dalam unsur alaminya sendiri, untuk riprapnya bagian sisi hulunya kita menggunakan boulder batu dan sisi hilirnya lerengnya kita pakai gebalan rumput. Ibu Kota Nusantara diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan secara nasional. Yang paling merasakan dampaknya adalah wilayah sekitarnya. Pembangunan kawasan Nusantara menjadi magnet terserapnya tenaga kerja lokal. Seperti Bendungan Sepaku Semoy yang turut mempekerjakan warga asli setempat. Dari kecil saya asli di Sepaku, sempat kerja serabutan sebelum akhirnya dipanggil dan bergabung di proyek Bendungan Sepaku Semoy. Kalau buat saya dampak pribadi untuk keuangan ya, untuk keuangan keluarga ya bisa dikatakan alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup untuk menghidupkan keluarga saya sendiri. Nah, alhamdulillah juga kebetulan adik saya juga bergabung di sini. Dampaknya juga teman-teman banyak yang gabung dengan kami di sini juga. Pastinya semuanya merubah hidupnya. Selain beragam proyek infrastruktur yang tengah dibangun untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara, Persemayan Mentawir, rumah bagi jutaan calon pohon baru, juga memiliki peran krusial yang mengiringi pembangunan IKN. Di atas lahan seluas 120 hektar, jutaan bibit yang dihasilkan
akan ditanam di Nusantara untuk sekaligus merehabilitasi hutan-hutan agar kembali pada fungsinya semula sebagai hutan tropis. Seperti apa persemaian ini? Bagaimana persemaian Mentawir memastikan bahwa Forest City Nusantara benar-benar terwujud? Untuk mewujudkan kota hijau, pembangunan IKN diawali dengan merehabilitasi hutan agar area ibu kota Nusantara dan sekitarnya kembali pada fungsi semula, yaitu sebagai hutan tropis. Dari lahan seluas 256.000 hektar di IKN, 65%-nya diperuntukkan menjadi zona hijau hutan tropis. Semua itu akan berawal dari sini, persemaian Mentawir. Terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Disinilah sumber hijau ibu kota Nusantara dengan peran yang amat krusial untuk mewujudkan ibu kota Forest City yang ramah dengan alam. Persemaian Mentawir yang berada di dekat kawasan inti IKN akan berdiri di lahan seluas 120 hektar dengan area persemaian dan bangunan sekitar 32,5 hektar. Selagi pembangunan lokasi dilakukan, produksi bibit turut digarap di persemaian transit di lokasi yang sama. Seperti yang kita lihat di belakang, sedang tahap proses pembangunan persemaian Mentawir dan saat ini kita sedang berada di persemaian transit yang masih di dalam persemaian Mentawir. Dan kami di sini memproduksi tanaman-tanaman endemik dan native Kalimantan yang akan kita tanam di Kalimantan Timur, khususnya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan IKN untuk mewujudkan Forest City, Smart City di ibu kota Nusantara. Pada Agustus 2022, persemaian transit mampu memproduksi bibit hingga 1 juta pohon per tahun. Namun bila pembangunan persemaian rampung, kelak akan memproduksi 15 hingga 20 juta bibit per tahunnya. Jumlah bibit yang dihasilkan dari persemaian Mentawir ini akan dibawa ke IKN untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis. Bibit pohon yang ditanam juga tidaklah sembarangan. Tanaman endemik, serta sesuai ragam tanaman berkarakteristik khas yang tumbuh di Borneo lah yang dipilih. Dari ratusan jenis pohon, beberapa di antaranya adalah kayu nyatoh, meranti, kayu ulin, kapur, gaharu, tengkawang, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman pohon-pohon tersebut, harapannya akan menarik beragam satwa untuk masuk ke habitat di IKN. Sampai Agustus 2022, persemaian Mentawir telah memproduksi lebih dari 800.000 batang pohon yang siap untuk ditanam di kawasan ibu kota Nusantara. Jadi kita menanam tanaman endemik dan native Kalimantan untuk transformasi hutan tanaman menjadi hutan tropika basah Kalimantan di IKN. Kita sudah menanam di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN seluas target tahun 2022 ini adalah 1.500 hektar. Saat ini kami sedang progres terus menanam, sudah sekitar 200 hektar sudah tertanam. Lokasinya masih di KIPP, tidak jauh dari titik nol. Kegiatan di dapur hijau IKN tiap harinya adalah memproduksi dan merawat bibit-bibit pohon hingga siap tanam. Mulai dari oversek atau pemindahan wadah ke ukuran yang semakin besar menyesuaikan usia tanam, penyiraman, hingga menyortir bibit-bibit yang terserang penyakit agar tidak menular ke tanaman lainnya. Persemaian Mentawir Transit mampu memproduksi hingga 100.000 pohon bibit setiap bulannya. Dari berbagai jenis bibit endemik Kalimantan, jenis Dipterocarpaceae atau tumbuhan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang perkayuan menjadi primadona. Seperti meranti, karakteristik kayunya yang kuat hingga anti rayap. Kemudian bibit pohon ulin, kelak juga akan menghiasi hutan kawasan IKN.
Ulin juga populer dengan nama kayu besi karena karakteristiknya yang kokoh. Ulin ini termasuk jenis yang sudah langka ditemukan di Kalimantan Timur karena kayunya ini sering dipakai untuk membangun rumah, terus konstruksi yang berat. Ini jenis ulin nih. Nah ini kayaknya begini aja umurnya mungkin 1 tahun. Pembangunan persamaian Mentawir merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Melalui proyek ini, pembangunan IKN telah membuka sumber ekonomi bagi penduduk lokal, yang tak hanya ada di sekitar IKN, penduduk dari daerah terluar juga turut dirangkul. Selain mempekerjakan warga lokal Kalimantan Timur, proyek IKN khususnya di persamaian Mentawir ternyata juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk dari Papua, seperti mama-mama ini. Penduduk lokal hingga kepala adat mendukung penuh terlaksananya pemindahan ibu kota negara. Waktu itu istri saya sudah hamil 7 bulan, itu dengan keadaan uang Rp1.000 pun tidak ada. Setelah saya masuk di sini, alhamdulillah sampai selesai melahirkan istri saya selalu mencukupi untuk biaya kehidupan kita sampai sekarang. Adanya IKN-nya harapan kita ya memang besar memang sih, soalnya peluang pekerja ya semakin banyak, ada peluang untuk mencari pekerjaan itu ya. Dampak ekonomi yaitu tadi untuk di wilayah ring 1 memang terkena dampak langsung seperti Desa Bumi Harapan dan Bukit Raya itu sangat terdampak, sangat naik tingkat ekonomi masyarakatnya. Kalau saya lihat dari persentase hampir sekitar 40% naik. Lingkungan menjadi perhatian penting dari pemerintah. Keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian Mentawir turut disorot menjadi poin utama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tujuannya tentu menjadikan IKN sebagai ikon Ibu Kota Hijau yang baru. Pembangunan proyek IKN terus dikebut, 2024 menjadi timeline untuk pemindahan pemerintahan dan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta menjadi Nusantara. Proyek ini mengemban tugas mulia, meratakan kesejahteraan sosial dan ekonomi agar tak hanya maju di Pulau Jawa saja. Dan dengan pembangunan Kota Hijau Ibu Kota Nusantara, misi mulia ini akan berdampak jauh lebih besar lagi, yaitu mewariskan kota yang ramah bumi dan lingkungan bagi generasi penerus bangsa di masa depan.